Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Firdansah, MPN 22411135 dari kelas MNJ 22C. Video ini saya akan menjelaskan tentang materi untuk mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan yang memiliki kemampuan yang unggul akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan strategi penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam dunia kerja. Berikut adalah pelatihan karyawan adalah proses di mana karyawan memberikan pelajaran, latihan, atau pembekalan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini mencakup berbagai jenis pelatihan seperti 1. Pelatihan keterampilan. Pelatihan teknis atau praktis yang membantu karyawan menguasai tugas-tugas tertentu dalam pekerjaan mereka. Contohnya pelatihan penggunaan perangkat lunak khusus, mesin atau peralatan. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Menjelaskan keterampilan kepemimpinan bagi karyawan yang akan atau telah menangani peran manajemen. Yang ketiga, pelatihan keterampilan lunak. Fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, komunikasi, manajemen waktu, dan kolaborasi yang membantu karyawan dalam berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan. Yang keempat, pelatihan keselamatan. Mengubah karyawan atau tahu cara menjaga keamanan diri dan rekan kerja saat bekerja. Kelima, pelatihan produk dan layanan. Khususnya penting bagi perusahaan yang menjual produk atau layanan. Pelatihan ini membantu karyawan memahami produk atau layanan perusahaan dengan cara melayani pelanggan. Yang keenam, pelatihan kepatuhan dan etika. Menafsirkan bahwa karyawan memahami dan mengikuti kebijakan, peraturan, dan etika perusahaan. Yang ketujuh, pelatihan pengembangan karir. Membantu karyawan mengidentifikasi peluang, mengembangkan karir dalam organisasi, dan merencanakan jalur karir mereka. Selanjutnya, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan upaya perusahaan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka agar lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Ini mencakup beberapa aspek seperti 1. Mengembangkan keterampilan. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengasah keterampilan teknis atau keterampilan lunak yang mereka butuhkan dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Memberikan akses ke sumber daya, kursus atau program pendidikan yang membantu karyawan memahami lebih lanjut tentang industri teknologi atau peran mereka. Yang ketiga, pengembangan karir. Membantu karyawan merencanakan perkembangan karir mereka dan memberikan peluang untuk mencapai tujuan karir mereka dalam organisasi. Yang keempat, mentoring dan kepemimpinan. Memfasilitasi mentor atau bimbingan untuk membantu karyawan dalam memahami peran kepemimpinan atau pengembangan kemampuan kepemimpinan. Yang kelima, rotasi pekerjaan. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai peran atau departemen untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam organisasi. Yang keenam, proyek khusus. Keinginan karyawan untuk bekerja pada proyek-proyek khusus yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan baru atau berkontribusi dalam inovasi. Yang ketujuh, evaluasi kinerja dan umpan balik. Memberikan umpan balik secara teratur dan
evaluasi kerja yang membantu karyawan mengidentifikasi area di mana mereka dapat mengembangkan diri. Berikut manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan meliputi: 1. Meningkatkan produktivitas. Karyawan yang pelatihannya cenderung lebih produktif karena memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas pekerjaan. Melalui pelatihan, karyawan dapat memahami praktik terbaik dan standar kualitas yang diperlukan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, retensi karyawan yang lebih baik. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan menunjukkan kepada karyawan bahwa perusahaan peduli terhadap perkembangan mereka. Ini dapat meningkatkan retensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan kemampuan yang ada, yang menguntungkan mereka dalam pekerjaan dan karir. Yang kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa didukung dan memiliki kesempatan untuk bertumbuh tampak lebih puas daripada pekerjaan mereka. Yang keenam, meningkatkan inovasi. Karyawan yang dilatih memiliki kemampuan lebih besar untuk berkontribusi pada inovasi dan peningkatan proses kerja. Yang ketujuh, penurunan tingkat kesalahan. Dengan peningkatan dan keterampilan dan pengetahuan, tingkat kesalahan dan ketidakakuratan dalam pekerjaan dapat dikurangi. Sebenarnya alasan pentingnya pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kompensasi. Pelatihan membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Yang kedua, motivasi dan kepuasan. Melalui pelatihan, karyawan merasa didukung dan dihargai, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mereka. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Pelatihan mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan teknologi, tuntutan pasar, dan perubahan dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan yang bisa diberikan. Yang pertama, pelatihan dasar. Membekali karyawan dan pengetahuan dan keterampilan dasar yang relevan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, pelatihan keterampilan soft. Mengembangkan komunikasi interpersonal, kepemimpinan, dan keterampilan kolaborasi. Yang ketiga, pelatihan fungsional. Meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik berdasarkan tugas dalam pekerjaan. Yang keempat, pelatihan manajemen. Mengembangkan keterampilan manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode pelatihan yang efektif. Yang pertama, pendekatan berbasis tindakan. Melibatkan karyawan dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pelatihan on the job. Karyawan belajar langsung di tempat kerja dengan bimbingan dan dukungan dari supervisor atau mentor. Yang ketiga, pelatihan kelompok. Memanfaatkan kekuatan belajar dari interaksi dan kolaborasi dalam kelompok atau tim kerja. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan pelatihan. Yang pertama, tingkat partisipasi. Mengukur seberapa besar karyawan yang mengikuti program pelatihan. Yang kedua, kinerja karyawan. Mengukur peningkatan kinerja karyawan setelah mengikuti pelatihan. Ketiga, umpan balik karyawan. Mendengarkan pendapat karyawan tentang pelatihan yang mereka terima.
Selanjutnya, pengembangan karyawan sebagai investasi jangka panjang. Pengembangan karyawan bukan hanya investasi dalam peningkatan kualitas karyawan saat ini, tapi juga investasi dalam keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pertama, kurangnya anggaran. Mendapatkan dana yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan karyawan bisa menjadi tantangan. Yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Pelatihan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berubah dengan cepat. Yang ketiga, pilihan yang tepat. Memilih program pelatihan yang tepat dan mengadaptasinya dengan kebutuhan individu dan organisasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi MSDM ini, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.